Ada sesuatu yang aneh dalam narasi moral dan teologis yang kita dengarkan setiap hari, bahwa seluruh dunia pernah mengalami banjir yang sangat besar sampai-sampai menghapuskan seluruh manusia kecuali satu tokoh dengan kapal besar yang menyelamatkan satu pasang dari setiap hewan. Yang aneh adalah cerita ini muncul dalam hampir semua tradisi. Di tanah Sumeria, Zeus Sutera bertahan ketika dunia lama ditelan air. Di Babilonia, Atrahasis mendengar rahasia para dewa dan membangun kapal sebelum dewa Enlil menghapus umat manusia. Dalam epos Gilgamesh, Utnapishtim menjadi manusia yang pernah melihat dunia tenggelam dan tetap hidup untuk menceritakannya. Dalam kitab Kejadian, Noah atau Nuh menutup pintu bahtera ketika hujan mulai jatuh dan seluruh bumi berubah menjadi makam air. Di India, Manu diselamatkan oleh ikan suci agar benih kehidupan dapat melewati kehancuran satu zaman. Di Yunani, Deukalion dan Phaera berdiri di awal dunia baru setelah Zeus menenggelamkan manusia lama. Di Tiongkok, Yu Agung tidak hanya selamat dari banjir, ia menaklukkannya, menggali saluran, mengatur air, dan menjadikan pengendalian banjir sebagai dasar peradaban. Di Mesoamerika, di benua yang benar-benar berbeda, Popol Vuh mengisahkan manusia kayu yang dihancurkan oleh hujan besar karena gagal menjadi makhluk yang mampu mengingat penciptanya. Di Amerika Utara, kisah-kisah Blackfeet, Hopi, Cheyenne, dan Pueblo menyimpan bayangan air besar yang mengubah tanah, bahasa, gunung, dan sejarah manusia. Di setiap tempat, air datang dengan alasan yang berbeda. Kadang manusia terlalu jahat, kadang terlalu bising, kadang terlalu banyak, kadang gagal menjalankan tugas kosmisnya. Kadang dunia lama memang sudah waktunya ditutup, namun bentuknya terus kembali. Air naik, batas runtuh, kota hilang, kehidupan menyusut ke dalam kapal, gunung, gua, atau satu keluarga. Lalu dari sisa kecil itu, manusia memulai sejarahnya sekali lagi. Apakah banjir besar ini atau air bah ini benar-benar terjadi dalam sejarah? Kalau iya, terjadinya di mana? Apakah seluruh dunia atau satu tempat regional? Kalau tidak, mengapa manusia di begitu banyak tempat membayangkan kehancuran dunia dengan bentuk yang sama? Mengapa air yang memberi kehidupan dibayangkan sebagai pemusnahan total? Dibayangkan seperti kiamat? Inilah misteri air bah. Karena banyaknya cerita air bah atau cerita banjir ini di mana-mana, pilihan terbaik untuk memulai semuanya adalah bukan memilih salah satu dari puluhan cerita yang mirip dari berbagai budaya di seluruh dunia, tetapi dengan kembali ke salah satu tanah paling tua tempat cerita ini mulai disusun secara besar, setidaknya yang kita tahu dari peninggalan sejarah, yaitu Mesopotamia. Di antara sungai Tigris dan Yufrat, manusia membangun kota, kanal, ladang, kuil, dan salah satu sistem peradaban paling awal di dunia yang memungkinkan peradaban ada dari awal sebenarnya adalah adanya air yang mudah diakses, yaitu sungai. Karena untuk bertahan hidup, inilah yang paling krusial. Air membuat pertanian menjadi mungkin. Air memberi gandum, ternak, lumpur subur, perdagangan, dan kehidupan kota. Namun air yang sama juga bisa meluap, menelan ladang, merusak rumah, menghancurkan arsip-arsip yang sudah ditulis, dan mengubah pusat peradaban menjadi dataran lumpur. Cukup masuk akal melihat bagaimana banjir besar bisa terjadi, baik secara faktual maupun naratif, di dalam peradaban yang memang berada di sekitar sungai yang bisa meluap. Sungai yang biasanya diarahkan oleh kanal, tanggul, kerja manusia, dan administrasi kota, bisa saja, kapan saja, lepas dari kendali. Dalam tradisi Mesopotamia, kisah banjir muncul dalam beberapa bentuk. Ada Zeus Sutera dalam cerita banjir Sumeria, Atrahasis dalam teks Akkaida, dan Utpanishtim dalam epos Gilgamesh, Babilonia. Bahkan dalam satu peradaban, bentuk ceritanya banyak namun sama. Nama-namanya berubah tetapi struktur dasarnya tetap mirip. Para dewa memutuskan kehancuran, seorang manusia diperingatkan, kapal dibangun, makhluk hidup diselamatkan, air menutupi dunia. Lalu setelah banjir surut, kehidupan dimulai lagi. Versi Sumeria dikenal melalui kisah Zeus Sutera. Teksnya sangat fragmentaris, tetapi bentuk dasarnya masih terlihat. Kapal besar itu diguncang oleh air besar dan badai jahat. Ziutsura membuat bukaan pada kapal besar. Zeus Sutera digambarkan sebagai raja Surupak dan pelayan Enki, dewa yang berkali-kali berperan sebagai penyelamat manusia dalam tradisi banjir Mesopotamia. Para dewa mengambil keputusan bahwa umat manusia akan dihancurkan. Keputusan ilahi itu
tidak bisa dibatalkan, namun Enki memberi peringatan kepada Zeus Sutra. Setelah itu banjir datang selama 7 hari 7 malam. Kapal besar diombang-ambingkan oleh air dan angin. Ketika banjir berhenti, cahaya matahari masuk ke dalam kapal. Zeus Sutra keluar mempersembahkan korban, dan dalam beberapa versi ia diberi kehidupan panjang atau bahkan keabadian. Versi paling kuat secara filosofis adalah Atrahasis dari Akkadia. Kisah banjir di sini berawal dari masalah kerja kosmis. Para dewa tingkat rendah dipaksa menggali kanal, mengolah tanah, dan menanggung beban yang menopang kehidupan. Namun mereka lelah, memberontak, lalu manusia diciptakan sebagai pekerja pengganti agar para dewa dapat beristirahat. Namun manusia segera menjadi masalah baru. Mereka, para manusia ini, berkembang biak, kota-kota tumbuh dan suara mereka memenuhi bumi. Bagi dewa Enlil, kebisingan manusia menjadi gangguan terhadap ketertiban ilahi. Enlil mencoba mengurangi mereka dengan wabah, kekeringan, dan kelaparan. Tetapi dewa Enki terus membantu manusia untuk bertahan. Akhirnya dewa Enlil memilih banjir. Air menjadi cara untuk menghapus keramaian manusia dan mengembalikan kesunyian bagi para dewa. Disinilah ketegangan politeistik Mesopotamia muncul. Enlil ingin menghancurkan, Enki ingin menyelamatkan. Satu dewa melihat manusia sebagai gangguan kosmis, dewa lain melihat manusia sebagai makhluk yang masih layak diberi jalan keluar. Enki kemudian memperingatkan Atrahasis secara rahasia, memberi instruksi untuk membangun kapal dan menyuruhnya membawa kehidupan melewati kehancuran. Kapal yang akan engkau bangun akan kugambarkan rancangannya untukmu. Rancangan bundar, panjang dan lebarnya harus sama. Atrahasis menjadi manusia yang mengetahui akhir sebelum dunia mengetahuinya. Ketika orang lain masih bekerja, makan, tidur, berdagang, dan membangun rumah, ia sudah tahu bahwa dunia sedang menunggu pemusnahan. Dan bentuk kapalnya yang bundar seperti korakel raksasa, perahu sungai dari Anyamanrit, sangat masuk akal bagi dunia Mesopotamia. Penyintas banjir dibayangkan melalui teknologi air yang lahir dari tanah sungai itu sendiri. Tradisi ini kemudian muncul lagi dalam epos Gilgamesh melalui tokoh Utpanishtim. Dalam kisah Gilgamesh, Utpanishtim adalah manusia yang pernah selamat dari banjir besar dan kini hidup sebagai sosok yang hampir berada di luar sejarah manusia biasa. Ketika Gilgamesh, Raja Uruk, mencari rahasia keabadian setelah kematian Enkidu sahabatnya, dia menemui Utpanishtim untuk menjawab ketakutan Gilgamesh akan kematian, karena Utpanishtim adalah yang pernah selamat dari kiamat. Shuruppak, kota yang engkau sendiri ketahui, kota itu telah tua dan para dewa berada di dalamnya. Hati para dewa besar terdorong untuk mendatangkan banjir. Dalam versi Gilgamesh, polanya pun mirip. Seorang manusia dari Shuruppak diperingatkan oleh dewa Ea, diperintahkan untuk meninggalkan rumah, mengabaikan kekayaannya, membangun kapal, dan membawa benih segala makhluk hidup. Banjir kemudian datang, air nantinya menghancurkan dunia. Setelah beberapa hari, kapal berhenti di gunung. Utpanishtim melepaskan burung untuk mencari daratan. Setelah itu, ia mempersembahkan korban. Para dewa mencium aroma persembahan dan kemudian berkumpul. Para dewa yang tadi menghancurkan manusia kini lapar terhadap persembahan manusia. Seolah-olah mereka baru sadar bahwa dengan menghancurkan manusia, mereka juga akan menghancurkan sumber ritual mereka sendiri. Ada semacam kritik teologis dari tradisi Mesopotamia di sini, di mana para dewa digambarkan dengan gegabah, lapar, panik, menyesal, dan juga saling menyalahkan. Setelah melihat Zeus Sutra, Atrahasis, dan Utpanishtim, pertanyaan berikutnya jelas, apakah semua ini pernah terjadi? Apakah di balik kisah para dewa, kapal besar, burung pencari daratan, dan manusia yang selamat dari akhir dunia, apakah ada satu peristiwa historis yang benar-benar pernah menghancurkan Mesopotamia atau bahkan dunia? Jawaban paling aman adalah kemungkinan besar ada pengalaman banjir nyata di balik tradisi ini. Tetapi bukti yang kita punya sekarang tidak mengarah pada satu banjir global yang menutupi seluruh bumi. Yang lebih masuk akal adalah banjir besar lokal atau regional yang begitu menghancurkan sehingga bagi orang-orang yang mengalaminya, seluruh dunia mereka memang seperti berakhir. Di Mesopotamia kuno atau peradaban-peradaban lama lainnya, dunia bukan berarti planet bumi atau bahkan alam semesta seperti pengertian modern. Dunia yang mereka pahami mungkin adalah kota, ladang, kuil, ternak, keluarga, kanal, arsip, dan tanah yang mereka kenal. Jika semua itu tenggelam, maka secara manusiawi, dunia memang telah tenggelam.
Arkeologi memberi alasan untuk membaca narasi ini dengan serius, meskipun tidak secara literal global. Di Surupak, kota yang dalam tradisi Mesopotamia dikaitkan dengan Ziusudra dan Utpanishtim sebelumnya, memang ditemukan deposit banjir sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Pen Museum mencatat adanya flood deposits di Vara, yaitu Surupak kuno, dan mengaitkannya dengan perdebatan panjang tentang archaeology of the flood atau arkeologi dari air bah. Mesopotamia Selatan memang wilayah yang rentan banjir besar, dan seperti yang sudah kita pelajari juga, teks-teks Mesopotamia sendiri menunjukkan bahwa banjir yang mereka rasakan adalah peristiwa yang pernah menghancurkan tanah dan manusia. Tetapi bukti arkeologisnya juga membuat kita harus hati-hati. Deposit banjir di Mesopotamia tidak semuanya berasal dari satu waktu. Ur memiliki lapisan banjir yang diperkirakan sekitar 3500 sebelum Masehi, sementara Kish memiliki beberapa lapisan banjir yang berbeda, sekitar 3000 sampai 2900 sebelum Masehi dan sekitar 2600 sebelum Masehi. Artinya, Mesopotamia memang mengalami banjir-banjir besar, tetapi catatan tanahnya tidak menunjuk pada satu peristiwa tunggal yang menghancurkan semua wilayah pada saat yang sama. Banjir-banjir itu lebih tampak sebagai rangkaian bencana regional yang kemudian dapat melebur di dalam memori kolektif. Apakah mungkin karena banyak banjir, banyak kehancuran, banyak kota yang pernah diterang lumpur, lalu semuanya dipadatkan menjadi satu cerita besar? Dahulu air pernah naik, dunia lama pernah hilang, dan manusia hanya bertahan karena satu orang dari mereka mendengar peringatan ilahi. Tapi bagaimana ini bisa ada di semua peradaban, bahkan peradaban yang tidak memiliki kontak sama sekali dengan Mesopotamia? Apakah memang cuma regional atau mungkin saja ada di seluruh dunia dan kita saja yang terlalu sombong untuk mengatakan bahwa ini regional karena mengasumsikan bahwa tidak memiliki bukti sekarang berarti itu tidak pernah terjadi? Cukup sulit memberi satu jawaban pasti mengapa begitu banyak peradaban memiliki cerita air bahnya sendiri. Sebagian kisah mungkin berhubungan secara historis, sebagian lain terlalu jauh secara geografis untuk dijelaskan hanya dengan penyebaran budaya, dan sebagian lagi mungkin lahir dari pengalaman manusia yang sangat nyata, hidup di dekat air, lalu suatu hari melihat air itu menghancurkan seluruh dunia yang mereka kenal. Jadi setidaknya ada 3 kemungkinan besar. Pertama, cerita banjir menyebar dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain. Kedua, cerita banjir muncul secara independen karena banyak masyarakat memang hidup di dekat sungai, laut, atau wilayah rawan banjir. Ketiga, cerita-cerita itu mungkin menyimpan ingatan tentang bencana air yang benar-benar pernah terjadi, meskipun belum tentu berupa satu banjir global yang menutupi seluruh bumi. Kemungkinan pertama adalah penyebaran budaya atau diffusion. Dalam wilayah timur dekat, ini sangat masuk akal. Di Mesopotamia sendiri, cerita banjir tidak muncul hanya sekali. Ada Ziusudra dalam tradisi Sumeria, Atrahasis dalam teks Akkadia, dan Utpanishtim dalam epos Gilgamesh. Nama-namanya berubah, tetapi struktur dasarnya tetap bergerak dalam keluarga yang sama. Para dewa memutuskan kehancuran, seorang manusia diperingatkan, kapal dibangun, makhluk hidup diselamatkan, air menutupi dunia, lalu kehidupan dimulai kembali. Dari Mesopotamia, masuk akal jika tradisi banjir ini kemudian bersentuhan dengan tradisi Ibrani. Kontak Israel dan Yehuda dalam Imperium Asyur dan Babilonia, terutama pengalaman pembuangan di Babilonia, memberi ruang bagi kalangan terdidik dan penulis Ibrani untuk mengenal tradisi besar Mesopotamia. Dalam Genesis, pola besarnya masih terlihat. Manusia benar, peringatan ilahi, bahtera, hewan, banjir, gunung, dan dunia baru. Tetapi filsafat ceritanya berubah. Dalam Atrahasis, seperti yang sudah kita pelajari, manusia menjadi masalah karena mereka terlalu banyak dan terlalu bising. Suara manusia mengganggu para dewa. Tapi dalam Genesis, manusia menjadi masalah karena dunia dipenuhi kekerasan dan kejahatan. Setelah Tuhan menciptakan alam semesta dan umat manusia dimulai dari Adam dan Hawa, keturunan mereka memenuhi bumi. 10 generasi kemudian lahirlah Nuh. Menurut Kejadian, pada masa Nuh, Tuhan kehilangan kepercayaan terhadap manusia. Umat manusia menjadi jahat dan berdosa. Tuhan melihat semua itu dan sangat murka. Pada dasarnya kita bisa membaca Tuhan memutuskan untuk menekan tombol reset. Ia akan menghapus semua makhluk hidup yang telah Ia ciptakan dan memulai semuanya dari awal. Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dengan satu syarat. Nuh harus membangun sebuah bahtera dan mengisinya dengan pasangan dari setiap hewan di bumi. Bahtera itu adalah kapal raksasa yang dirancang untuk bertahan dari banjir kataklismik yang akan menutupi bumi. Tuhan memberi Nuh instruksi yang sangat rinci tentang cara membangun bahtera itu. Berapa lantainya, berapa ruangannya, jenis kayu yang harus dipakai, bahkan ukuran pastinya. 515 kaki panjangnya, 86 kaki lebarnya, dan 51 kaki tingginya. Menurut kitab Kejadian, banjir itu berlangsung selama 40 hari dan 40 malam. Akhirnya ketika air mulai surut kembali ke bumi,
Bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat, dan memang hari ini ada sebuah gunung bernama Gunung Ararat, puncak besar di Turki. Foto udara Dorupiner diambil hanya beberapa mil di sebelah selatan gunung itu, dan cerita ini kemungkinan diwariskan juga ke tradisi Abrahamik setelahnya. Jalur penyebaran lain yang lebih jelas tampak dalam tradisi Babilonia Helenistik melalui Berosus. Berosus adalah imam Babilonia abad ketiga sebelum Masehi yang menulis sejarah Babilonia dalam bahasa Yunani. Dalam versinya, tokoh banjir bernama Sisutros, padanan Yunani dari Ziusutra, diperingatkan oleh Kronos lalu diperintahkan menyelamatkan tulisan dan pengetahuan di Sipar sebelum banjir datang. Dan setelah membangun sebuah kapal, ia harus naik ke dalamnya bersama kerabat dan sahabat-sahabat dekatnya. Ia harus memasukkan makanan dan minuman, juga membawa hewan bersayap dan hewan berkaki empat. Ada juga kisah Deukalion yang memiliki kemiripan. Zeus menghukum manusia, banjir datang, Deukalion dan Pira selamat mendarat di gunung, lalu manusia dimulai lagi. Karena Yunani dan Timur dekat punya kontak panjang lewat perdagangan, kolonisasi, perang dan pertukaran mitos, kemungkinan pengaruh Timur dekat selalu ada. Walaupun sepertinya tidak sedekat yang berada di wilayah geografis yang memang lebih dekat. Ada juga Ugarit atau Syro-Levantin. Tes ugaritik menyimpan motif pelepasan burung dalam konteks banjir, bahkan mungkin sebagai bukti paling awal dari motif burung yang dilepas oleh pahlawan banjir. Bagian ini penting karena Ugarit berada di wilayah Levant Utara, zona pertemuan antara dunia Mesopotamia, Suriah, Kanaan, dan Mediterania. Pada awal hilangnya bulan, pada awal bulan, Ea, Tuan besar itu, berdiri di sisiku berkata, ambillah sekop kayu dan kapak tembaga, buatlah jendela di bagian atas, lepaskan seekor burung, biarlah ia menemukan pantai untukmu. Namun masalahnya adalah sangat banyak cerita yang muncul entah di Tiongkok, India, atau bahkan di luar benua seperti Mesoamerika yang tidak memiliki kontak intens dengan budaya dari Timur Dekat. Setidaknya sebelum terjadi pelayaran besar di akhir milenium kedua Masehi dan akhir-akhir ini di mana globalisasi terjadi. Jadi selain penyebaran budaya, sepertinya ada alasan lain. Kemungkinan kedua adalah kemunculan independen. Tidak semua kisah banjir harus berasal dari Mesopotamia. Banyak masyarakat dari awal memang hidup di dekat sungai, laut, danau, delta, lembah, wilayah monsun. Oleh sebab itu, juga zona tsunami. Mereka tidak perlu meminjam kisah dari Babilonia untuk tahu bahwa air dapat menghancurkan dunia mereka. Jika sebuah komunitas melihat rumah, ladang, ternak, kuburan, tempat suci, dan pusat kehidupannya tenggelam, maka secara eksistensial, dunia memang berakhir. Cerita banjir yang muncul sendiri bisa memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada banjir sebagai krisis pengolahan air, ada banjir sebagai penyelamatan benih kehidupan, ada banjir sebagai penghapusan manusia yang gagal, ada banjir sebagai penciptaan ulang bumi, bahasa, dan identitas, ada juga banjir sebagai konflik kosmis antara laut dan daratan. Contohnya tradisi Tiongkok tentang banjir besar Gunyu. Banjir besar meluap sampai ke langit, Gun mencari Shirang, tanah milik Kaisar Langit yang dapat tumbuh sendiri. Untuk membendung banjir tanpa menunggu perintah ilahi, Kaisar memerintahkan Zurong membunuh Gun di pinggiran Yu. Dari tubuh Gun lahirlah Yu. Kaisar kemudian memerintahkan Yu menyebarkan tanah dan menata 9 wilayah. Di sana banjir tidak muncul sebagai kisah satu manusia masuk kapal dan menunggu dunia tenggelam. Fokusnya adalah pengendalian air. Gun gagal menahan banjir dengan tanggul, lalu Yu Agung berhasil dengan menggali saluran, mengalirkan air, dan mengubah krisis alam menjadi dasar legitimasi peradaban. Kemiripannya dengan Mesopotamia cuma ada di krisis peradabannya, tetapi solusinya berbeda. Bahkan ada penelitian modern yang menghubungkan legenda banjir Tiongkok dengan kemungkinan banjir besar di Sungai Kuning sekitar 1920 sebelum Masehi. Walaupun hubungannya dengan legenda Yu tetap diperdebatkan. Dalam legenda Welsh tentang Center Gwelet, banjir muncul sebagai kegagalan mengatur batas antara daratan dan laut. Center Gwelet digambarkan sebagai negeri rendah yang makmur di kawasan Cardigan Bay, dikaitkan dengan kerajaan mitis Gwyn no Garanhir. Dalam versi awal, daratan itu tenggelam karena Marerit, penjaga sumur, gagal menjaga air. Dalam versi populernya, negeri itu dilindungi oleh tanggul dan pintu air. Seitenin, penjaga gerbang, mabuk dalam pesta dan lupa menutup pintu air. Laut kemudian masuk, desa-desa tenggelam dan negeri itu hilang. Terkutuklah gadis yang melepaskannya setelah pesta. Biarlah mata air dari laut yang ganas itu tercurah. Di sini banjir terjadi karena kegagalan administrasi air. Peradaban aman selama tanggul, gerbang, dan penjaga bekerja. Ketika sistem itu gagal, laut mengambil kembali tanah yang dianggap milik manusia. Bentuk lainnya adalah banjir yang menjadi penyelamatan benih kehidupan. Bagaimana sebagian kecil kehidupan bisa melewati kehancuran. Contohnya adalah kisah Manu dalam tradisi
tradisi India. Dalam Satapatha Brahmana, Manu diselamatkan oleh seekor ikan yang memperingatkannya tentang banjir. Manu membuat kapal itu diikat ke tanduk ikan, lalu ketika air surut, ia turun dari gunung. Ikan itu berkata, "Aku telah menyelamatkanmu, ikatlah kapal itu pada sebuah pohon. Jangan sampai air memotokmu ketika engkau berada di gunung. Ketika air surut, turunlah perlahan-lahan." Maka Manu turun perlahan-lahan. Karena itu, tempat di gunung utara itu disebut turunnya Manu. Banjir menyapu semua makhluk itu dan hanya Manu sendiri yang tersisa di sini. Di Kepulauan Andaman, kisah banjir berpusat pada Puluga, sang pencipta. Setelah manusia mulai mengabaikan perintah yang diberikan sejak penciptaan, Puluga berhenti mendatangi mereka lalu mengirim banjir besar. Air menutupi seluruh tanah kecuali kemungkinan Saddle Peak, tempat Puluga sendiri tinggal. Dari seluruh makhluk hidup, hanya 4 manusia yang selamat, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Dalam beberapa ringkasan, nama mereka disebut Lora Lola, Poi Lola, Kalola, dan Rima Lola. Mereka selamat bukan karena bahtera besar, tetapi karena kebetulan berada di sebuah kano ketika banjir datang. Setelah air surut, keempat penyintas itu mendarat, mereka kehilangan api dan semua makhluk hidup telah musnah. Puluga kemudian menciptakan kembali burung, hewan, dan tumbuhan untuk mereka. Tetapi dunia masih basah dan manusia tetap tidak punya api. Dalam versi yang diringkas oleh Fraser, api akhirnya kembali melalui sosok sahabat yang telah menjadi Kingfisher. Ia mencoba mengambil bara dari api Puluga, lalu bara itu jatuh di dekat 4 penyintas yang tadi. Setelah manusia kembali mendapat api, mereka mulai mengeluh dan bahkan berniat melawan Puluga. Puluga lalu memperingatkan mereka bahwa banjir terjadi karena ketidaktaatan manusia dan pelanggaran yang sama dapat mendatangkan hukuman yang sama. Kemunculan independen ini juga berasal dari konvergensi simbolik, di mana seperti yang sudah dijelaskan, air yang merupakan kehidupan, kelahiran, kesuburan juga merupakan sumber bahaya dengan banjirnya karena jalan, pasar, istana, rumah miskin, kuil, makam, batas tanah yang satu dengan yang lain semua hilang. Ada semacam simbol pengulangan kembali dari peradaban. Dan dari yang sudah kita pelajari juga, kemungkinan banjir yang bisa terjadi berkali-kali di dekat peradaban membutuhkannya untuk bisa diajarkan ke generasi-generasi selanjutnya dan juga untuk diekspresikan sebagai kesedihan yang besar. Masyarakat yang kehilangan semuanya memadatkan cerita menjadi satu banjir besar. Bukan banjir-banjir, tetapi banjir. Bukan beberapa desa tenggelam, tetapi dunia pernah tenggelam. Di Mesoamerika, Popol Vuh memberi contoh lain dari logika simbolik ini. Dalam kisah Kiche Maya, manusia dihancurkan karena mereka gagal menjadi manusia yang benar. Mereka tidak mengingat para pencipta, hujan, banjir, dan pemberontakan benda-benda rumah tangga menghancurkan mereka sebelum manusia jagung diciptakan. Lalu direncanakanlah banjir mereka oleh Heart of Sky. Banjir besar dibuat, ia datang ke atas kepala mereka, para boneka, mereka yang diukir dari kayu. Dalam tradisi Andes yang dicatat Pedro Sarmiento de Gamboa, Viracocha Pacaya Caci mula-mula menciptakan dunia gelap tanpa matahari, bulan, dan bintang. Dia kemudian menciptakan manusia dan memerintahkan mereka hidup tanpa bertengkar, mengenal, dan melayani penciptanya. Tetapi manusia lama jatuh ke dalam kesombongan dan ketamakan, lalu melanggar perintah Viracocha. Tetapi ketika di antara mereka muncul keburukan berupa kesombongan dan ketamakan, mereka melanggar perintah Viracocha Pacaya Caci. Karena pelanggaran itu, mereka jatuh dalam murkanya. Ia mengacaukan mereka dan mengutuk mereka. Akibatnya sebagian diubah menjadi batu, sebagian ditelan bumi, sebagian ditelan laut, dan kemudian datang banjir besar yang disebut Unu Pachacuti, air yang membalikkan tanah. Banjir itu dikatakan berlangsung selama 60 hari dan 60 malam dan menenggelamkan semua makhluk ciptaan. Dalam versi Cusco, tidak ada manusia yang selamat. Setelah banjir, Viracocha menciptakan manusia kembali. Polanya dekat dengan Popol Vuh. Manusia lama dianggap gagal, lalu dunia lama dihapus agar bentuk manusia baru bisa muncul. Sulit membuktikan penyebaran budaya dari ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, batas geografis yang mereka miliki. Ada juga bentuk banjir yang berfungsi sebagai penciptaan ulang bumi, bahasa, dan identitas manusia. Dalam tradisi Blackfoot, banjir juga muncul sebagai peristiwa yang mengubah susunan manusia. Ketika banjir terjadi, Old Man sedang duduk di gunung tertinggi bersama semua binatang. Setelah banjir, Old Man atau Napi mengumpulkan orang-orang di atas gunung, memberi mereka air dengan warna berbeda, lalu mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda. Perbedaan bahasa dan identitas yang dimiliki orang-orang diceritakan dengan adanya banjir ini. Dalam tradisi Anishinaabe,
Tsunabe atau Ojibwe, banjir besar datang ketika manusia pertama meninggalkan cara hidup yang harmonis. Kichi Manito lalu memurnikan bumi dengan air dan hanya Nana Bozo bersama beberapa hewan dan burung yang selamat. Setelah banjir, bumi tidak lagi memiliki daratan. Nana Bozo dan hewan-hewan yang tersisa mengapung di atas batang kayu, lalu berusaha mengambil tanah dari dasar air untuk membangun dunia kembali. Nana Bozo gagal, begitu juga Lon, Helldiver, Ming, dan kura-kura. Akhirnya, muskrat, hewan kecil yang ditertawakan yang lain, berhasil mencapai dasar, mengambil sedikit tanah, lalu mati ketika kembali ke permukaan. Dari tanah kecil yang ada di cakarnya, dunia baru dimulai. Kura-kura kemudian menawarkan punggungnya, tanah itu diletakkan di atasnya, dan dengan bantuan 4 angin serta Kichi Manito, tanah itu tumbuh menjadi pulau besar. Narasi ini adalah kisah penciptaan ulang dunia. Daratan baru lahir dari kedalaman air, dari pengorbanan muskrat, dan dari punggung kura-kura. Ada juga banjir yang berfungsi sebagai konflik kosmis antara air dan daratan. Dalam tradisi Mapuche, banjir besar muncul melalui konflik antara dua ular kosmis, Cai-Cai ular laut dan Tren-Tren ular daratan atau gunung. Cai-Cai hidup di laut, Tren-Tren hidup di daratan. Ketika Cai-Cai melihat manusia tidak bersyukur atas pemberian laut, ia marah, memukul air dengan ekornya, lalu menciptakan gelombang besar yang membanjiri bumi. Manusia berusaha menyelamatkan diri dan Tren-Tren menolong mereka dengan memerintahkan bukit-bukit naik. Di sini banjir diselesaikan dengan kenaikan daratan. Laut naik untuk menelan dunia, gunung naik untuk menyelamatkan manusia. Karena itu, legenda ini bukan hanya cerita air bah, tetapi mitos tentang ketegangan permanen antara laut dan tanah dalam dunia Mapuche. Gelombang besar, gempa, dan perubahan lanskap dapat dibaca sebagai kelanjutan konflik antara Cai-Cai dan juga Tren-Tren. Dalam mitologi Norse, banjir bahkan tidak berupa air. Dalam Gylfaginning, Odin, Vili, dan Ve membunuh raksasa purba Ymir. Ketika Ymir jatuh, darah dari lukanya mengalir begitu besar sampai menenggelamkan hampir seluruh ras raksasa es. Yang selamat hanya Bergelmir bersama istrinya atau keluarganya. Lalu dari mereka keturunan raksasa berlanjut. Pada saat yang sama, tubuh Ymir menjadi bahan penciptaan dunia. Dagingnya menjadi bumi, darahnya menjadi laut, tulangnya menjadi gunung, rambutnya menjadi pohon, tengkoraknya menjadi langit. Lalu mengalirlah begitu banyak darah dari luka-lukanya. Dengan itu mereka menenggelamkan seluruh kaum raksasa es. Ini adalah banjir kosmogonik. Banjir menjadi bagian dari proses penciptaan itu sendiri. Dunia baru lahir dari pembunuhan makhluk purba, sementara darahnya menjadi laut sekaligus banjir pemusnah bagi ras lama. Namun ada masalah besar juga di sini. Dalam tradisi Koktau yang dicatat Horatio B. Cushman, banjir disebut Oka Valama, air yang kembali. Roh Agung melihat manusia menjadi rusak, lalu mengutus seorang nabi besar untuk memperingatkan mereka, tetapi manusia tidak mendengarkan. Ketika banjir datang, hanya satu orang yang selamat, nabi itu sendiri. Ia bertahan di atas rakit dari batang kayu sasafras. Setelah lama terapung, ia melihat burung hitam yang tidak menolongnya, lalu burung kebiruan yang menuntunnya ke arah daratan. Dalam kisah ini, motif banjir sangat dekat dengan pola Mesopotamia. Peringatan ilahi, manusia yang tidak percaya, satu penyintas, rakit atau kapal, dan burung penunjuk daratan. Namun, versi tertulisnya dikatakan muncul justru dalam konteks pasca kontak Kristen, yang membuat budaya ini mungkin tercampur setelahnya. Jadi, yang kita terima adalah semacam campuran dari keduanya. Hal yang sama juga mungkin terjadi dalam tradisi Hawaii. Ada kisah tentang banjir besar yang disebut Kai Akahinalii atau Kai Akahinalii. Sosok yang dikaitkan dengannya adalah Nu'u, yang dalam beberapa versi membangun Wa'a Halau Alii Oka Moku sebagai kano besar seperti rumah, lalu selamat dari banjir dan mendarat di Mauna Kea. Setelah banjir surut, Nu'u mempersembahkan awa, babi, dan kelapa kepada bulan karena mengira bulanlah yang menyelamatkannya. Kane kemudian turun dalam beberapa versi melalui pelangi dan menjelaskan bahwa keselamatan itu berasal darinya. Martha Beckwith menceritakan bahwa versi Nu'u diceritakan kepada para misionaris. Bahkan dalam catatan Ellis, orang-orang tua Hawaii mengenal cerita tanah yang ditutupi laut dan dua manusia yang selamat di Mauna Kea, tetapi tidak mengenal cerita tentang kapal atau Nuh. Jadi Hawaii juga lebih aman dibaca sebagai kasus campuran. Ada tradisi lokal tentang banjir dan Mauna Kea, tetapi bentuk bahtera seperti Nuh kemungkinan sudah dipengaruhi tradisi Kristen yang masuk ke sana. Tapi masih ada kemungkinan yang lain. Bagaimana jika semua cerita ini muncul karena sesuatu memang pernah terjadi? Jika banyak peradaban berbicara tentang air besar, kapal, gunung, penyintas, dan dunia yang dimulai ulang, mungkin di balik semua narasi itu ada ingatan purba tentang bencana yang nyata.
mungkin saja, bisa saja, seluruh dunia pernah banjir. Percobaan paling literal untuk membuktikan banjir global ini datang dari flood geology, upaya membaca hampir seluruh sejarah geologi bumi sebagai akibat dari satu banjir besar global yang menjelaskan bahwa lapisan batuan sedimen, fosil, Grand Canyon, fosil laut di pegunungan, dan banyak formasi geologi terbentuk karena banjir besar memang pernah terjadi. Hampir seluruh sejarah geologi bumi dipadatkan menjadi satu katastrofi. Masalahnya, geologi modern menemukan terlalu banyak bukti yang tidak cocok dengan satu banjir besar. Ada batuan sedimen yang terbentuk dari bukti pasir purba, bekas lingkungan kering, angin, retakan tanah kering, dan endapan garam atau evaporit yang membutuhkan waktu panjang. Banyak danau meninggalkan lapisan halus berulang, kadang musiman, seperti lembaran tipis yang terbentuk dari perubahan musim basah, musim kering, musim dingin, musim panas. Ada juga jejak erosi lama yang berarti ada permukaan batuan yang sempat terbuka, terkikis, dipahat oleh air, angin, atau cuaca, lalu kemudian tertutup lagi oleh endapan baru. Ini menuntut jeda waktu. Ada juga jejak hewan di permukaan tanah purba. Fosil jejak kaki dinosaurus atau hewan lain biasanya menunjukkan hewan berjalan di atas lumpur, pasir, atau tanah yang cukup padat. Lalu jejak itu tertutup lapisan berikutnya. Ada juga yang namanya unconformity, yaitu batas antar lapisan yang menandakan adanya jeda waktu panjang. Batuan terbentuk, terangkat, terkikis, lalu baru tertimbun lagi. Ada juga urutan fosil yang konsisten dari lapisan tua ke lapisan muda, bukan campuran acak seperti yang lebih mungkin terjadi dalam satu banjir besar. Percobaan kedua adalah mencari sisa fisik Bahteranu, terutama di sekitar Gunung Ararat dan formasi Duru Pinar di Turki. Para pendukungnya menunjuk bentuk yang menyerupai kapal, ukuran yang dianggap cocok, batu-batu yang disebut sebagai jangkar, dan pemindaian radar yang ditafsirkan sebagai struktur buatan manusia. Tetapi penjelasan geologis yang lebih kuat, seperti dari analisis Lawrence G. Collins, geolog dari California State University Northridge, bersama David Fasold dalam artikel tahun 1996 di Journal of Geoscience Education, melihat Duru Pinar sebagai formasi alam, terutama hasil proses seperti aliran lumpur dan batuan yang membentuk kontur seperti kapal. Bahkan seseorang bernama John Baumgartner, geofisikawan kreasionis yang sebelumnya percaya bahwa itu adalah bekas bahtera, akhirnya menyimpulkan dari pengeboran inti tahun 1988 bahwa situs itu adalah formasi alam akibat mudslide, bukan bahtera. Ada juga masalah skala. Bahtera yang digambarkan memiliki panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Kira-kira sekitar 155 meter panjang, 26 meter lebar, dan 15 meter tinggi. Itu berarti sebuah kapal kayu raksasa. Replika modern seperti Ark Encounter di Kentucky menunjukkan betapa ekstrimnya skala semacam itu. Pembangunan sebesar itu normalnya membutuhkan jutaan board feet kayu, lebih dari 1000 pengrajin, peralatan modern, listrik, kendaraan, logistik industri, dan organisasi besar. Replika modern itu tidak membuktikan bahtera kuno mustahil dengan asumsi normal memang. Tetapi replika itu menunjukkan beban teknisnya. Yang membangunnya harus menjadi insinyur, pemimpin proyek, pengelola logistik, kapten laut, sekaligus penjaga kebun binatang raksasa dengan teknologi zaman perunggu. Penjelasan yang lebih kuat secara ilmiah adalah kenaikan permukaan laut pasca zaman es. Setelah las glasikal maksimum, es mencair dan air masuk ke samudera. Dalam sekitar 20.000 tahun terakhir, permukaan laut naik sekitar 120 meter. Pada fase-fase awal, kenaikannya bisa sangat cepat dalam ukuran pengalaman manusia, bahkan beberapa meter per abad. Ini tidak membuktikan satu banjir global mendadak, tetapi cukup untuk menjelaskan mengapa banyak masyarakat pesisir dapat mewariskan cerita tentang tanah yang hilang, laut yang naik, dan dunia lama yang ditelan air. Bagi masyarakat yang hidup di dataran rendah pesisir, hilangnya garis pantai, muara, rawa, desa, dan tempat berburu bukan sekadar perubahan geografis. Hilangnya itu adalah akhir dari dunia yang mereka kenal. Dari sini muncul hipotesis yang lebih spesifik, salah satunya adalah Black Sea Deluge. Pada tahun 1997, William Ryan dan Walter Pittman mengusulkan bahwa sekitar 8.000 tahun yang lalu, air dari Laut Mediterania menerobos masuk ke cekungan Laut Hitam yang sebelumnya merupakan danau air tawar. Dalam versi populer teori ini, air masuk dalam volume yang sangat besar, bahkan sering digambarkan setara ratusan air terjun Niagara per hari, membuat permukaan air naik cepat dan menenggelamkan
merupakan wilayah luas yang mungkin dihuni manusia. Jika benar, peristiwa seperti itu dapat menjadi sumber ingatan kolektif tentang banjir besar. Rumah-rumah tenggelam, ladang hilang, dan danau air tawar berubah menjadi laut asin. Tetapi hipotesis laut hitam juga diperdebatkan. Tidak semua data geologi, paleontologi, dan arkeologi mendukung skenario banjir katastrofik besar yang langsung menjadi asal-usul legenda banjir. Valentino Yanko Hombach, Alan S. Gilbert, dan Pavel M. Dolokanov misalnya menilai bahwa kenaikan laut hitam pada holosan awal tidak memberi bukti kuat untuk satu banjir dahsyat yang secara langsung menjelaskan narasi banjir besar. Jadi, laut hitam bisa dikatakan lemah jika dipakai sebagai sumber tunggal semua kisah banjir. Contoh yang lebih kokoh adalah megaflood regional, bukan banjir seluruh bumi memang, tetapi cukup besar untuk menghancurkan dunia lokal manusia. Salah satu contohnya adalah Missoula Floods di Amerika Utara. Glacial Lake Missoula tertahan oleh bendungan es. Ketika bendungan itu berulang kali jebol, air raksasa mengalir ke wilayah Pacific Northwest. USGS mencatat puluhan sampai lebih dari 100 episode banjir antara kira-kira 20.000 sampai 14.000 tahun yang lalu. Kasus ini berarti menunjukkan bahwa geologi modern tidak menolak adanya katastrofi. Yang ditolak adalah penyatuan semua bukti menjadi satu banjir global. Kasus lain adalah Lake Agassiz, dunia glasial raksasa di Amerika Utara. Drainase air tawar dalam jumlah sangat besar dari danau ini diduga pernah memengaruhi sirkulasi laut dan iklim, termasuk dalam diskusi tentang Younger Dryas atau peristiwa 8,2 kiloyear. Detail rute dan dampaknya masih diperdebatkan, tetapi contoh ini menunjukkan satu hal penting. Air tawar dalam skala raksasa memang dapat mengubah lingkungan regional, bahkan hemisferik. Namun sekali lagi, ini bukanlah bukti banjir global. Ini bukti bahwa dunia manusia purba pernah terguncang oleh sistem air yang jauh lebih besar daripada banjir biasa. Ada juga Storegga tsunami sekitar 8.200 tahun yang lalu. Longsor bawah laut besar di lepas pantai Norwegia memicu tsunami yang memengaruhi kawasan Atlantik Utara, termasuk Norwegia, Skotlandia, dan wilayah sekitar Laut Utara. Peristiwa ini sering dikaitkan dengan Doggerland, daratan yang dahulu menghubungkan Britania dengan Eropa. Namun, penelitian yang lebih hati-hati menunjukkan bahwa hilangnya Doggerland terutama disebabkan oleh kenaikan laut cepat setelah zaman es. Sementara tsunami Storegga mungkin menjadi pukulan tambahan, bukan penyebab tunggal kenapa terjadi. Dalam skala geologi yang lebih tua, ada Zanclean Megaflood. Ketika laut Mediterania diduga terisi ulang secara katastrofik setelah Messinian Salinity Crisis, air Atlantik masuk melalui wilayah Gibraltar dan mengisi kembali cekungan Mediterania. Ini mungkin salah satu banjir laut terbesar dalam sejarah bumi, tetapi peristiwa itu terjadi sekitar 5,33 juta tahun yang lalu, jauh sebelum Homo sapiens ada dan jauh sebelum tradisi lisan manusia. Artinya, Zanclean Megaflood, walaupun dia berskala luar biasa, tetap tidak bisa dipakai sebagai asal-usul narasi banjir manusia. Di ujung yang lebih spekulatif, ada Younger Dryas Impact Hypothesis, gagasan bahwa pecahan komet atau airburst sekitar 12.850 tahun yang lalu memicu pendinginan Younger Dryas, kebakaran besar, kepunahan megafauna, dan mungkin tradisi katastrofi global. Hipotesis ini sering dipakai dalam narasi populer tentang peradaban purba yang hilang, tetapi posisinya masih sangat diperdebatkan. Hipotesis ini tidak membuktikan banjir global memang, tapi lebih tepat dipakai sebagai contoh kecenderungan modern untuk mencari satu peristiwa katastrofik yang dapat menjelaskan semua legenda. Padahal bukti yang ada belum cukup kuat untuk menopang klaim sebesar itu. Susah mengambil kesimpulan apapun untuk menjelaskan apapun di sini. Alasannya kita mengeksplor kemungkinan demi kemungkinan. Namun, sepertinya memang banjir global yang menenggelamkan seluruh bumi tidak punya bukti dukungan geologis yang kuat. Untuk menutupi seluruh planet sampai puncak gunung tertinggi, dibutuhkan volume air yang tidak masuk akal dalam sistem bumi sekarang. Dan air itu juga harus menghilang kembali tanpa meninggalkan pola geologi yang sesuai. Tetapi banjir regional besar, kenaikan laut pasca zaman es, tsunami, jebolnya danau glasial, dan tenggelamnya pesisir adalah kenyataan geologis. Banjir besar memang sepertinya terjadi berkali-kali di banyak tempat. Air benar-benar menghapus dunia manusia. Yang global mungkin bukan peristiwanya. Yang global adalah pengalaman manusia terhadap air sebagai kekuatan yang dapat menghapus batas antara darat dan laut, rumah dan reruntuhan, masa lalu dan
masa depan, dunia lama dan juga dunia baru. Bagi manusia purba, dunia tidak berarti seluruh planet seperti dalam peta modern. Dunia adalah lembah, sungai, ladang, ternak, makam leluhur, kuil, desa, arsip dan jalan pulang. Ketika semua itu tenggelam, dunia memang berakhir. Dari sinilah mungkin pembacaan simbolisasi diperlukan. Dalam pembacaan Mircea Eliade, jawabannya terletak pada hubungan antara air, penciptaan, dan pembatalan bentuk. Air dalam banyak kosmologi kuno adalah keadaan sebelum dunia tersusun, yaitu gelap, dalam, cair, luas, dan belum terbentuk. Sebelum ada kota, hukum, rumah, ladang, nama, dan batas, yang ada adalah kemungkinan murni. Segala bentuk dapat lahir darinya, tetapi segala bentuk juga dapat larut kembali ke dalamnya. Penciptaan berarti dunia diberi bentuk. Langit dipisahkan dari bumi, daratan muncul dari air, tempat-tempat diberi nama, manusia mulai hidup dalam ruang yang dapat dikenali. Ada rumah, jalan, ladang, pasar, kuil, makam, dan batas antara satu wilayah dengan wilayah lain. Dengan kata lain, penciptaan adalah tindakan pemisahan. Dunia menjadi kosmos karena sesuatu yang sebelumnya cair dan tak berbatas mulai memiliki susunan. Dia menuliskan, air melambangkan jumlah keseluruhan dari segala kemungkinan. Ia adalah fons et origo, mata air dan asal, reservoir dari semua kemungkinan eksistensi. Ia mendahului setiap bentuk dan menopang setiap penciptaan. Salah satu gambaran paradigmatik tentang penciptaan adalah pulau yang tiba-tiba muncul di tengah gelombang. Sebaliknya, pencelupan ke dalam air menandakan regresi menuju keadaan prabentuk, penyatuan kembali ke dalam modus praeksistensi yang belum terdiferensiasi. Kemunculan kembali dari air mengulang tindakan kosmogonik dari manifestasi bentuk, pencelupan setara dengan pelarutan bentuk-bentuk. Karena itu, simbolisme air mengandung kematian sekaligus kelahiran kembali. Banjir melakukan gerakan sebaliknya. Terjadinya banjir berarti mengembalikan dunia yang sudah tersusun ke keadaan sebelum susunan. Daratan kembali ke air, kota kembali menjadi lumpur, jalan tidak lagi dapat dibedakan dari sungai, ladang, rumah, makam, pasar, istana, dan kuil tenggelam di bawah permukaan yang sama. Semua perbedaan yang membuat dunia manusia dapat dihuni tiba-tiba dicabut. Dalam kerangka Eliade, banjir adalah penciptaan yang berjalan mundur. Kosmos ditarik kembali ke dalam chaos. Detail dalam epos Gilgamesh menjadi kuat secara filosofis, karena setelah banjir, manusia digambarkan kembali menjadi tanah liat. Peradaban mengira dirinya telah jauh dari lumpur karena telah membangun tembok, kota, hukum, arsip, dan kerajaan. Tetapi banjir menunjukkan bahwa jarak itu rapuh. Manusia dapat dikembalikan ke bahan asalnya begitu saja. Dunia yang tampak stabil ternyata masih berdiri di atas sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih cair daripada semua susunan manusia. Dalam banyak ritual, pencelupan ke dalam air berarti pembersihan, kematian simbolik, lalu kelahiran baru. Tubuh lama masuk ke air, tubuh baru keluar darinya. Pada skala kosmis, narasi banjir bekerja dengan logika yang sama. Dunia lama dicelupkan ke dalam air, tatanan lama dibatalkan. Setelah itu, dari sisa kecil yang selamat, dunia baru dapat dimulai. Banjir adalah kehancuran sekaligus kemungkinan regenerasi. Sesuatu harus larut agar dunia dapat disusun kembali. Karena itu, penyintas banjir selalu memiliki posisi penting dalam narasinya, karena mereka adalah jembatan antara dua penciptaan. Zeus Sutra, Atrahasis, Utpanishtim, Nuh, Manu, Deucalion, dan tokoh-tokoh lain berdiri di antara dunia lama yang telah hilang dan dunia baru yang belum terbentuk sepenuhnya. Mereka membawa sedikit bentuk keluar dari air, keluarga, hewan, benih, api, ritual, ingatan, tulisan, hukum, atau sekedar kehidupan yang masih bisa diteruskan. Bahtera, gunung, gua, kano, atau punggung kura-kura menjadi ruang sementara tempat bentuk-bentuk itu dipertahankan. Di luar ruang penyelamat itu, dunia kembali menjadi air, cair tanpa batas. Di dalamnya masih ada nama, urutan, dan masa depan. Karena itu, Ak atau tempat selamat dari narasi banjir ini sering bekerja seperti miniatur kosmos, menyimpan potongan kecil dunia lama agar dunia baru tidak dimulai dari kekosongan total. Jika dunia harus dimulai ulang, apa yang layak dibawa keluar dari air? Apakah keluarga, hewan, benih, api, hukum, ritual, bahasa, ingatan, keahlian, kebenaran moral, kehendak ilahi, atau sekedar kehidupan yang belum selesai berjuang? Dengan membaca banjir melalui Eliade, kita melihat bahwa narasi ini menyimpan imajinasi manusia tentang kemungkinan paling radikal. Bagaimana jika dunia yang sudah tersusun kehilangan bentuknya? Bagaimana jika semua yang membuat manusia merasa aman, mau itu tanah, rumah, hukum, kota, makam, arsip, dan ingatan, larut kembali ke keadaan awal? Dan ketika semua itu hilang, apa yang masih harus dipertahankan agar dunia dapat dimulai lagi? Terima kasih.